Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini yang sudah pasti kalian tunggu-tunggu, Opung SG Channel. Kehidupan para artis tanah air memang selalu menarik untuk disimak. Seperti halnya dengan kehidupan 5 artis terkenal Indonesia berikut ini, yang di masa mudanya hidup berjaya dan mewah, tapi di masa tuanya malah menderita dan sengsara. Ada yang ribut dengan anak kandungnya sendiri, ada juga yang sakit tanpa ditemani satupun keluarga. Inilah kelima artis tersebut. 1. Suzanna Martha Frederica van Osch, yang lahir pada tanggal 13 Oktober 1942 atau lebih dikenal dengan nama Suzanna, merupakan seorang artis yang sering membintangi berbagai film horor di Indonesia. Bahkan Suzanna sempat dijuluki sebagai Ratu Horor Indonesia. Di masa mudanya, karir Suzanna sebagai artis begitu cemerlang dan namanya begitu berjaya. Namun sayang, di masa tuanya, Suzanna harus berseteru dengan putri kandungnya sendiri, Kiki Maria. Rekaman suara mendiang Suzanna sempat diperdengarkan di hadapan notaris. Dalam rekaman tersebut, terungkap alasan Suzanna tak mau memberikan warisan kepada Kiki Maria. Suzanna mengaku kecewa pada Kiki karena sikapnya selama ini tidak terpuji. "Karena dia dari dulu kurang ajar sama saya," ucap Suzanna. Kiki pun hanya bisa bersikap pasrah karena ia merasa tidak pernah durhaka kepada ibunya. "Kalau saya durhaka, kenapa saya diajak damai?" ujar Kiki. Soal harta warisan, Kiki dan suaminya, Abiyarso, sepakat untuk wait and see karena mereka belum melihat surat wasiat yang dibuat pada tahun 2006 itu. Termasuk juga dengan daftar nama-nama yang dicoret Suzanna. Sang artis disebut-sebut memiliki harta warisan berupa rumah, mobil, bisnis perkebunan dan pertanian, serta perhiasan. Namun semua harta bernilai 3 miliar rupiah itu diwariskan kepada Cliff Sangra, suami Suzanna, dan Rama Yohanes, putra angkat Suzanna. 2. Anita Rahman. Sosok Anita Rahman dikenal sebagai penyiar berita di stasiun televisi TVRI yang begitu populer pada masanya. Selain menjadi penyiar berita, Anita Rahman juga menekuni profesi sebagai penulis, narator, dan penerjemah naskah film dokumenter. Namun sayang, di usia senjanya yang sudah menginjak 80 tahun, kondisi Anita Rahman begitu memprihatinkan. Banyak yang merasa iba melihat kondisinya sekarang yang begitu jauh berbeda dengan keadaannya di masa muda. Anita Rahman kini mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari dan selalu membutuhkan bantuan perawat. Kabar mengenai masa tua Anita Rahman yang begitu memprihatinkan ini awalnya disampaikan oleh pengusaha Peter Gonta di akun Instagram pribadinya. Peter menyesalkan kurangnya bantuan dan kepedulian pemerintah terhadap kondisi sang artis di masa tuanya. Peter juga mempertanyakan soal tanggung jawab pemerintah dalam merawat para lansia yang pernah berjasa bagi bangsa ini. Peter begitu miris melihat kondisi Anita Rahman yang kini hanya tinggal sebatang kara di masa tuanya. 3. Yenny Farida. Pada masa mudanya, Yenny Farida merupakan seorang bintang film besar yang sudah membintangi berbagai judul film layar lebar. Setelah membintangi film berjudul Gadis Malam pada tahun 1993, karir Yenny Farida di dunia keartisan mulai meredup dan namanya semakin terlupakan seiring munculnya artis-artis pendatang baru. Yenny Farida akhirnya memutuskan untuk berhenti menjadi artis karena kondisi tubuhnya yang sudah ringkih dihantam berbagai macam penyakit, mulai dari kolesterol, darah tinggi, jantung, hingga divonis menderita diabetes pada 2015 ketika dirawat di rumah sakit. Kala itu, penglihatan Yenny Farida mulai meredup akibat penyakit diabetes yang dideritanya, yang membuat publik semakin prihatin. Di masa sakitnya, Yenny Farida sudah dalam kondisi tak punya apa-apa. Beruntung saat itu ada sosok artis Camelia Malik dan sahabat artis lainnya yang memberikan bantuan untuk biaya pengobatannya. "Aku nggak tahu ini apa dan aku memang larinya ke Allah. Kenapa aku nggak bisa lihat lagi? Mau berobat gimana? Uang nggak ada. Tahu-taunya besok ada teman datang, Camelia Malik. Ia datang beri sumbangan dari teman-teman artis," ungkap Yenny Farida.
Meski sedang tertimpa sakit, Yenny Farida tak pernah mengeluhkan dirinya yang mengidap diabetes. Artis yang dulu sering berpenampilan terbuka ini mengaku lebih memilih menanggung rasa sakit dari penyakit jantungnya daripada sakit diabetesnya. Memang lemes, padahal kalau aku boleh ngeluh sebenarnya memang gak kuat hadapi sakit diabetes, lebih kuat hadapi penyakit jantung. Baru jalan aja itu udah kayak lari ke gunung, kayak orang sakaratul, terangnya. Publik pun banyak yang bersimpati dengan kondisi Yenny Farida di masa tuanya yang hanya sendirian berjuang melawan penyakitnya tanpa ada keluarga yang mendampingi. Tidak ada satupun anak atau saudara yang menemaninya. Meski demikian, Yenny Farida tak merasa bersedih dan mencoba menghadapi ujian hidupnya dengan tabah. Bukan hanya keluarga yang menjauh, sakit yang dialami Yenny Farida juga membuat rekan-rekan sesama artis menghindarinya. 4. Rika Suatan. Artis lawas Rika Suatan dikenal sebagai artis yang memiliki kisah memilukan pada masa tuanya. Bagi para pecinta dunia hiburan tanah air, nama Rika Suatan begitu populer di era tahun 1970-an hingga 1980-an. Salah satu film layar lebar yang dibintangi Rika Suatan adalah Bunga-Bunga SMA yang membuat namanya semakin melambung kala itu. Sosok cantik Rika Suatan begitu digandrungi anak-anak muda tanah air pada masanya. Rika Suatan juga pernah didaulat menjadi bintang iklan mesin jahit Singer, hingga dirinya sampai dijuluki sebagai Rika si ibu Singer. Di dunia keartisan, Rika Suatan sudah menjalani karirnya selama kurang lebih 40 tahun. Sosoknya begitu dikagumi dan dipuji Ibu Tien Soeharto. Sampai-sampai sang ibu negara mengundang Rika Suatan untuk bertandang ke kediamannya pada tahun 1983 karena dirinya sudah membantu pemerintah dalam mewujudkan program di bidang seni dan keterampilan. Sayang, di usia tuanya, Rika Suatan harus menerima kenyataan yang memilukan. Di usia senjanya, Rika Suatan yang ingin merasakan hidup tenang justru malah mengalami penderitaan. Rika Suatan sempat berseteru dengan anak kandungnya sendiri. Sang anak bahkan tega membawa kabur semua harta milik Rika. Lebih parahnya, Rika Suatan juga sampai mengalami tindak penganiayaan dan kekerasan yang dilakukan anak kandung dan menantunya sendiri. Hingga akhirnya, Rika Suatan memilih untuk melaporkan sang anak serta menantunya ke Polres Metro Bekasi Kota atas tuduhan penipuan dan penggelapan. Rika juga telah melaporkan keduanya ke Polsek Tebet atas tuduhan tindakan kekerasan dan penganiayaan. Rika Suatan mengungkapkan dirinya baru berani membongkar apa yang sudah dialaminya kepada publik agar pengalaman pahitnya tersebut bisa menjadi pembelajaran buat seluruh masyarakat, terutama kalangan artis, tentang pentingnya mendidik anak dan memilih menantu yang baik agar di masa tua tidak mengalami apa yang sudah dialaminya. 5. Marlia Hardi. Mendiang Marlia Hardi dikenal sebagai artis lawas yang mengawali karirnya di dunia artis sejak tahun 1950 semasa hidupnya. Namanya begitu populer dan berjaya usai dirinya membintangi sandiwara televisi berjudul Keluarga Marlia Hardi yang tayang di layar kaca sejak tahun 1973. Di tengah popularitasnya di dunia hiburan, Marlia Hardi tiba-tiba saja dikabarkan nekat mengakhiri hidupnya sendiri. Artis yang lahir di Magelang pada tanggal 10 Maret 1927 ini ditemukan sudah dalam keadaan tidak bernyawa di kediamannya di daerah Setiabudi, Jakarta Selatan. Marlia Hardi dikabarkan nekat melakukan bundir karena terlilit banyak hutang dari kegiatan arisannya bersama para sosialita. Sesuai kesepakatan, Marlia Hardi harus bertanggung jawab dan harus siap nombok bila ada anggota yang tidak menyetor uang arisan. Semasa hidupnya, Marlia Hardi dikenal sebagai artis yang royal, bergaya hidup mewah, dan suka mentraktir teman-temannya. Namun usut punya usut, ternyata kehidupan serba mewah Marlia Hardi hanyalah fata morgana. Beberapa hari sebelum kepergiannya, Marlia Hardi sempat curhat kepada tetangganya. Ia mengaku sudah stres berat karena dikejar-kejar rentenir. Arisan kol yang diadakannya tidak membuahkan untung, tapi justru membuatnya jadi terus-menerus nombok. Di sisi lain, Marlia Hardi sendiri tak bisa berhenti berfoya-foya meski kondisi keuangannya sudah sangat menipis. Marlia Hardi menghembuskan nafas terakhir di usianya yang ke-57 tahun pada tanggal 18 Juni 1984. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Marlia Hardi banyak mendapatkan surat kaleng yang memintanya untuk segera menyerahkan diri ke polisi. Hal tersebut membuatnya stres dan ketakutan. Karena tak bisa lagi menahan rasa takut dan depresinya,
Marlia Hardi pun akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri dalam kondisi terlilit hutang. Kepergian Marlia Hardi yang tidak wajar ini sempat mengejutkan publik pada masa itu, karena sebelumnya Marlia Hardi dikenal sebagai artis yang cukup religius dan sering memerankan tokoh ibu yang baik hati dan bijaksana. Polisi pun telah menyimpulkan bahwa motif yang melatar belakangi tindakan Marlia Hardi adalah jeratan hutang dalam kegiatan arisan Kol.